Selawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa naqala wa ta'ala wa istiqadah wa hifza'ala nasuhi ta'ala wa sunnah rasulih Rabbi alhamdulillah wa ta'ala wa ta'ala Riba itu membatalkan puasa, bukan makro. Oh, yang makro. Kalau riba makro ya. Makronya. Makro som itu lagi pertama mengunyah makanan. Sampai tenggorokan. Makro som. Kemudian yang kedua merasakan makanan tanpa adanya tujuan. Kalau orang memasak kemudian ingin merasakan
Yang keenam, bersiwak setelah Duhur. zuhur, setelah zawal syams. Kemudian yang ketujuh apa? Kekenyangan. Kekenyangan itu juga dimakruhkan. Jadi setelah kita berbuka puasa, kalau makan jangan langsung dihabiskan. Ya, jangan langsung dihabiskan. Ini karena itu nafsu yang makruh. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti nafsu yang dibolehkan. Nafsu yang dibolehkan itu apa ya? Melihat makanan. Kalau di luar puasa kan kita boleh melihat, tapi ketika berpuasa kita melihat terus-terusan kemudian membayangkan, maka jatuhnya jadi makruh. Oke, untuk kemudian mubtilati shaum kan ada dua kemarin. Yang pertama yang membatalkan pahalanya saja tanpa membatalkan puasa. Yang kedua membatalkan puasa maka otomatis juga pahalanya batal. Apa yang membatalkan pahala puasa? Riba, gosip. Jadi rugi kalau kita ada puasa kemudian masih tetap gosip. Yang kedua yaitu namimah, adu-adu, yaitu fitnah. Jadi fitnah. Yang ketiga berbohong. Yang keempat melihat sesuatu yang haram, itu juga bisa menghilangkan pahala puasa. Yang keenam bersumpah tetapi bohong. Dan yang terakhir yaitu perkataan yang jelek. Jadi perkataan yang jelek, syarat itu saling menyalahkan atau saling mengolok, itu juga bisa membatalkan pahala puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani al-mufattirat wa hiya ma yubtilu asla shaumi. Bagian yang kedua adalah al-mufattirat. Apa itu mufattirat? Ma yubtilu asla shaumi, yaitu sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Nah, ini yang sangat penting. Kalau yang mufattirat hanya pahalanya, bukan hanya ini, karena kita rugi kalau pahalanya hilang, walaupun puasanya tetap sah. Kalau ini langsung yang membatalkan puasanya. Ada 8 di sini yang disebutkan. Yang pertama al-mufattirul awwalu ar-riddatu wa hiya syartul islami bi niyatin aw qawlin aw fi'lin walau kanat ar-riddatu wahidatan. Nah, ini pertama yang dapat membatalkan puasa adalah orang yang keluar dari agama Islam, walaupun itu hanya sebentar. Keluar dari Islam itu kan banyak, ada yang melalui perkataan ataupun melalui perbuatan dan lain sebagainya. Yang penting dia sudah riddah kalau kita bilang, atau murtad, bahasa Indonesianya. Nah, kalau murtad walaupun hanya sebentar, kemudian dia tobat lagi, masuk Islam lagi, maka puasanya tetap tidak sah, walaupun hanya sebentar. Tapi ini kasusnya jarang sekali. Al-mufattirul tsani, yang membatalkan yang kedua adalah al-haid wal nifas wal wiladatu wal walaqatan minan nahari. Nah, ini khusus untuk perempuan tapi al-haid wal nifas wal wiladatu, yaitu haid dan nifas dan melahirkan. Jadi kalau kita puasa misalkan tiba-tiba kurang 1 detik aja maghrib tetapi keluar darah haid, maka puasanya juga tidak sah, batal otomatis. Kalau batal berarti wajib mengkodoknya nanti. Begitu juga orang yang melahirkan ataupun nifas, otomatis kalau ada 3 kondisi ini puasanya langsung batal. Yang ketiga al-junun walau lahdatan. Nah, ini gila itu kan biasanya penyakit ya. Ada yang gila disengaja, ada yang gila yang tidak disengaja. Jadi yang di sini yang disebutkan adalah orang yang gila walaupun sebentar. Kan biasanya ada ya orang yang punya penyakit gila kemudian sering kambuh gitu. Tiba-tiba nanti tidak ingat, kemudian ingat lagi. Nah, ketika orang itu berpuasa kemudian datang sakitnya, datang gilanya, walaupun sebentar, itu juga bisa membatalkan puasa. Nanti ada hukumnya kalau orang gila itu gimana, wajib membatal atau enggak, itu ada di belakang semua. Al-mufattirul ar-rabi, yang bisa membatalkan puasa yang keempat adalah al-ithma'u wa sukru. Idza amma jami'an nahari wa amma idza amma qawlan wahidatan sahha shawmuhu wa huwa al-mu'tamadu 'inda rabbi. Yang keempat yaitu orang yang punya penyakit ayan atau pingsan atau ayan. Kemudian orang yang mabuk kalau tidak disengaja.
sadar walaupun sebentar, maka puasanya tetap sah. Ini syaratnya yang membatalkan puasa adalah ketika dia mabuk ataupun ayat tadi seharian penuh. Kalau kemudian gimana kalau sadar walaupun sebentar, ya berarti sah puasanya walaupun nanti setelah itu dia kumat lagi. Itu syaratnya adalah harus seharian penuh. Saya kira ini mudah dipahami semua dari Bapak sekalian. Nggak ada pertanyaan ini. Nanti di belakang tentang masalah-masalah yang ada. Kemudian al-mufarridu al-khamis. Yang kelima yang bisa batalkan puasa adalah al-jima'u. Nah, ini khusus untuk orang yang sudah bersuami istri. Al-jima'u gimana gambarannya? Idza jama'a hamidan aliman bitahrimi mukhtaran batala shaumu wa idza asada shaumahu fi ramadana yauman kamilan bi jima'in tamin azimin bihi lisawmi tarattaba alaihi khamsat asya'a. Nah, ini yang sangat penting sekali karena konsekuensi dari perbuatan ini sangat berat bagi orang yang berpuasa. Orang suami istri yang berpuasa yang melakukan hubungan suami istri di siang hari. Kalau malam hari tidak apa-apa. Yang dilarang adalah ketika mereka sedang berpuasa atau di siang hari. Dilarang. Hukumannya nanti banyak. Ada yang harus puasa 2 bulan berturut-turut. Siapa yang bisa? Jadi misalkan puasa kan hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika seseorang berpuasa 1 bulan tiba-tiba tidak kuat atau tidak berpuasa tanpa sebab, dia harus mengulang lagi dari awal. Ini hukumannya besar. Tapi ada 3 pilihan. Al-mufarridu al-khamis berhubungan badan. Apa syaratnya? Ketika berhubungan badan itu disengaja. Kalau tidak disengaja, batal enggak? Dia menyolong enggak? Tiba-tiba kan ada kasus yang tidak sengaja gitu. Siapa tahu ada, kalau ada berarti tidak batal. Di sini yang membatalkan adalah ketika seseorang itu berhubungan badan dengan disengaja. Kemudian yang kedua, aliman bitahrimi. Orang itu tahu kalau berhubungan badan di bulan Ramadan itu haram. Kalau dia tidak tahu berarti juga tidak membatalkan. Kan memang ada yang beberapa orang yang betul-betul tidak mengetahui bahwa hubungan badan itu membatalkan puasa. Contohnya orang yang tidak pernah belajar agama Islam atau orang yang baru masuk Islam, mereka kan tidak tahu. Nah, kalau mereka tidak tahu maka tidak membatalkan puasa. Di sini syaratnya pertama disengaja, yang kedua harus tahu bahwa perbuatan itu perbuatan yang haram ketika berpuasa. Kemudian mukhtaron, dan lagi syaratnya 3 mukhtaron, yaitu tidak dipaksa. Kalau dipaksa berarti juga tidak batal. Nggak tahu saya ini gambarannya gimana. Orang dipaksa berhubungan badan nggak tahu. Yang jelas kalau dipaksa berarti tidak membatalkan. Ini adalah perbuatan yang sukarela. Wa idza asada sawma fi ramadhan yawman kamilan bi jima'in azimin tamin azimin bihi lisawmi taraddaba alaihi khamsata asya'a. Nah, ini yang akan kita sebut tadi, konsekuensi dari orang yang melakukan hubungan badan di siang hari. Dia menyengaja melakukan itu, kemudian tahu bahwa itu haram, dan dia melakukan itu atas dasar suka sama suka, maksudnya tidak dipaksa oleh orang lain. Maka ada 5 konsekuensi atau 5 yang harus dia kerjakan. Yang pertama, luhukul itsm, dia pasti akan mendapatkan dosa. Ini pasti yang pertama. Kemudian yang kedua, wujubul imsak, dia wajib tetap menahan puasanya. Contoh, 2 orang tadi itu melakukan hubungan suami istri ketika pagi hari, tapi sudah dalam keadaan puasa. Nah, setelah selesai hubungan, berarti dia kan puasanya batal secara otomatis. Tetapi di sini tetap diwajibkan dia tidak boleh makan dan minum. Maksudnya tetap harus seperti orang yang berpuasa. Kalau dia melanggar dan aku batal jadi sekalian tak makan, apa konsekuensinya? Ya dosa lagi, karena itu wajib. Sesuatu yang wajib itu yaitu sesuatu yang harus dikerjakan, yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, yang apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, kalau dia tetap melakukan
Yang ketiga wujub ta'zir. Nah ini nggak ada, kalau di kita nggak ada. Ini mungkin pada masa dulu orang-orang Arab ada ya. Wujub ta'zir bahwa ta'zir minal hakim. Ta'zir itu adalah hukuman yang diberikan oleh hakim. Kalau di sini kan nggak ada. Kalau di misalnya di negara yang hukumannya dengan memakai hukum Islam itu ada. Kalau yang melakukan larangan ini, maka konsekuensi yang ketiga adalah wujub ta'zir, adanya hukuman dari hakim menurut pertimbangan hakim itu sendiri. Kemudian yang keempat wujubul qada. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi itu wujubul qada. Dia tetap wajib qada. Ada udah banyak tadi hukumannya. Yang keempat tetap qada, dan yang kelima ini wujubul kafaratil ummah wa hiya ahadu salasati asya'a murattabatan. Fala yatakilu ila faslatin tsaniyah illa idza ajaza amma qawlaha. Ini yang kelima wajib kafarah. Nah, kafarah ini yang saya sebutkan tadi, hukumannya itu apa aja yang harus dilakukan. Yang pertama ada 3 pilihan, dan 3 ini tidak bisa berpindah langsung yang kedua, kecuali yang pertama memang tidak bisa dilakukan. Apa hukumannya? Yang pertama memerdekakan budak. Sekarang sudah tidak ada budak, ini zaman dulu. Nah, ketika sekarang budak tidak ada, maka dia harus ini siyamu syahraini mutatabi'aini. Dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bayangin 2 bulan berturut-turut kan susah. Kita 1 bulan aja kadang kita udah nahan, gak terbiasa. Ini 2 bulan berturut-turut. Berarti apa? Ketika seseorang itu masih kuat untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka ya harus dilakukan ini. Dan ketika dia tiba-tiba terputus ketika melaksanakan hukuman ini, gimana? Ya harus diulang dari awal lagi. Ini yang susah. Kemudian pilihan yang ketiga, ini pilihan yang paling mudah. It'amu sittina miskinan likulli miskinin mudur. Memberi makan kepada orang yang miskin sebanyak 1 mud. Gitu. Memberi sittina 60 orang miskin. 1 mud itu 7 ons. Berarti tinggal saja dikalikan dengan 60 kali 7 kali 60 kali berapa? Tidak terlalu banyak sih, kalau kita sekitar, saya ingat bukan uang itu 470 ons. Kita 470 ons. Ya enggak banyak sih, tapi enggak terlalu banyak, masih bisa kita lakukan. Nah, ini tadi kan ada 3 hukuman ini. Ini adalah pilihan. Kalau kita tidak mampu memerdekakan budak, memang tidak ada, boleh pindah yang kedua, yaitu puasa Ramadan berturut-turut. Kalau kita tidak mampu berpuasa berturut-turut, maka memberikan makanan kepada 60 orang miskin, dan setiap 1 orang miskin sebanyak 1 mud, yang mana 1 mud itu kira-kira kalau di Indonesia 7 ons dari makanan pokok. Kalau makanan pokok berarti kita yang beras, gitu. Untuk selanjutnya, ini wajib hasil kafaratu ala rajul ala mar'ati. Ini mudah, ternyata wajibnya kafarah ini tadi hanya untuk orang laki-laki, yang perempuan tidak. Jadi yang diwajibkan untuk membayar kafarah ini hanya kepada suaminya saja, tidak diwajibkan kepada istrinya. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar, ya sudah suaminya yang harus melakukan, istrinya tidak wajib. Wa takarrarul kafaratu bi tatawwil ayyami. Kemudian al-mufaddil as-sadis, yang membatalkan puasa selanjutnya adalah usul ainin min manfaatin mafhuhin ila jawri, yaitu masuknya sesuatu itu bisa benda cair atau benda padat. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita melalui lubang-lubang yang terbuka. Contohnya mulut, kemudian hidung yang terbuka ini, kalau memasukkan sesuatu yang cair ataupun yang padat, maka bisa membatalkan puasa. Ini contohnya di sini lengkap. Kecuali hawa ya, hawa, angin. Nah itu tidak batal. Kalau batal semua ya tidak ada puasa. Ya, kalau angin kan tidak bentuk benda padat atau cair, maka itu tidak membatalkan puasa. Ini di sini ada beberapa contoh masalah yang berhubungan dengan masuknya benda cair atau benda padat ini ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah masalah bin usulnya ini ilal jawfi hamul ibrah.
ifṭariha bisawmi ala salasati aqwalin. Bapak Ibu sekalian, orang yang berpuasa kemudian melakukan suntik itu tidak membatalkan puasa kalau memang suntik itu betul-betul dibutuhkan. Gitu. Kalau suntik itu tidak dibutuhkan ya berarti membatalkan. Di sini dibolehkan karena lidarurat, karena adanya kedaruratan, karena adanya emergensi. Kalau tidak emergensi berarti tetap membatalkan puasa. Kemudian apakah itu kan diperbolehkan? Kemudian kalau sudah diperbolehkan, apakah membatalkan puasa? Di sini ada 3 bagian lagi. Fa fi qaulin innaha tubtilu mutlaqan li'anna wasalat ila jauh. Ada yang mengatakan ini yang berat ini. Ada yang mengatakan orang yang suntik itu membatalkan puasa karena dia menyengaja memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Itu bisa membatalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan li'anna wasalat ila jauh min ghairi manfatin mafduhin. Yang pendapat kedua sah karena masuknya benda cair tadi yaitu obat itu tidak melalui rongga yang terbuka, tidak melalui mulut, juga tidak melalui hidung, tetapi melalui anggota badan yang tertutup, makanya tidak membatalkan puasa. Tadi kan dijelaskan yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk ke dalam badan kita melalui anggota badan yang terbuka. Nah, kalau suntik kan tidak terbuka, maka menurut ulama yang satu ini suntik tidak membatalkan puasa karena maksudnya tidak melalui anggota badan yang terbuka. Yang terakhir, wa fi qaulin innaha la tubtilu mutlaqan li'anna wasalat ila al-jawfi wa qawli fi tafsil wa ma'sahu idza kanat mulabbiyatan fa tubtilu shawma wa idza kanat ghayra mulabbiyatan fa nadhur. Ini yang asal, ini yang kita ikuti. Dan pendapat yang ketiga ini yang asal. Maksud asal itu kalau dalam kitab fikih yang sahih, yang bisa kita ikuti. Apa katanya di sini? Kalau suntik itu berupa makanan kayak ini infus. Nah, itu kan bisa menguatkan kita. Itu sebagai ganti dari makanan. Maka itu membatalkan puasa. Tetapi kalau hanya suntik untuk obat, suntik biasa itu tidak membatalkan puasa. Seperti itu tafsirnya. Tentang masalah suntik ya. Pokoknya suntik kalau tidak mengenyangkan atau kata lain bukan infus, maka dia tidak membatalkan puasa. Kemudian di sini disebutkan lagi masalah yang kedua, hukmun nufamati wa mithlaha al-balgham fi tafsilun. Riya, nah ini sering ini. Ketika kita berbuka puasa, kemudian kita minum air es, biasanya secara otomatis akan timbul riya. Kalau saya biasanya seperti itu, kebanyakan minum. Nah, ini gimana hukumnya? Misalkan ada riya, apakah kita wajib mengeluarkannya, meludahkannya, atau boleh ditelan lagi? Hukumnya gimana? Bukan ditelan. Maksudnya riya yang sudah mau keluar gitu, kan kadang susah mau dikeluarin. Nah, hukumnya gimana? Yang pertama, idza wasalat hatta dhahir fatalaha batala shaumuhu. Ketika riya itu sudah sampai ke batas luar, jadi ternyata di dalam rongga mulut tenggorokan kita ini ada dua batas luar sama batas dalam. Kalau riya itu sudah sampai, contoh tiba-tiba riya itu keluar sendiri gitu. Nah, kan biasanya kita kan contoh, kalau riya itu sudah keluar di batas luar itu di sini disebutkan huruf kha, berarti di sini di atas rongga-rongga ini rongga apa ya? Rongga telak. Suara kha gitu. Kalau riya itu sudah masuk, sudah melewati batas itu, maka wajib dikeluarkan, tidak boleh ditelan lagi. Apalagi kalau sudah di sini di lidah, berarti kan sudah keluar itu sebetulnya riyanya, maka wajib dikeluarkan, tidak boleh ditelan lagi. Kalau bisa, kalau misalkan susah, ya tetap namanya susah itu tetap nanti ada darurahnya. Ini ketika kita memungkinkan untuk mengeluarkan, maka wajib dikeluarkan. Kalau tidak, maka puasanya tidak sah. Kemudian bagaimana kalau dia masih masuknya di dalam batas
Nah ini kan susah kita mengeluarkan kalau riaknya masih berada di tenggorokan. Kalau riaknya masih di tenggorokan itu tidak membatalkan puasa. Kalau bisa dikeluarkan ya alhamdulillah, kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Hadits dari masalahnya sudah. Kemudian masalah selanjutnya adalah hukum ibtila'ir riqi, hukum menelan ludah. Tadi yang pertama yang berhubungan dengan sesuatu yang masuk dalam anggota badan adalah tentang suntik. Yang kedua tentang riak. Yang ketiga tentang menelan ludah kita sendiri. Nah, gimana? Itu membatalkan atau enggak? Keterangannya di sini. La yufattiru limasyaqqatil ihtirazi, yaitu tidak membatalkan puasa ludah kita ini dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna khalisan safiyan la mukhtalitan bi ghairihi. Apabila ludah kita ini benar-benar murni ludah, tidak tercampur dengan makanan yang lain. Kan bisa, biasanya kalau kita bersendawa, apa namanya? Nah itu kan biasanya kadang-kadang keluar dalam bentuk gimana ya, agak kuning atau bercampur dengan makanan. Nah kalau ludah itu bercampur dengan makanan maka tidak boleh ditelan lagi, harus dikeluarkan. Di sini yang diperbolehkan, yang tidak membatalkan puasa adalah ketika ludahnya betul-betul berbentuk ludah sofi, tidak bercampur dengan makanan ataupun yang lainnya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakuna tahiran. Apabila ludah itu suci. Maksudnya suci gimana? Tidak bercampur dengan darah. Kadang gusi kita tiba-tiba keluar darah. Nah darah itu kalau bercampur dengan ludah maka otomatis ludah kita juga najis. Darah kan najis, maka harus dikeluarkan. Itu yang kedua. Syarat yang ketiga, ayyakuna mima'danihi fal lisanu wal famu kullu ma'dan fal intal ariqu ala masalah lakum wa syafati batala sawmuhu. Sebentar, ayyakuna mima'danihi, yang doa mima'dani yaitu mendalam fal lisanu wal famu kullu ma'dan. Ini yang ketiga adalah ketika ludah itu belum sampai kepada keluar, belum dikeluarkan. Gimana ya prakteknya? Oke, yang pertama yang harus tidak bercampur dengan makanan, yang kedua tidak najis, yang ketiga ludah itu belum dikeluarkan. Kalau sudah dikeluarkan maka tidak boleh ditelan lagi. Kalau ditelan lagi ya berarti membatalkan puasa. Itu syaratnya ada 3. Ini kadang kita tidak pernah berpikir, tidak pernah memikirkan hal ini, tapi ternyata di dalam kitab fikih pun dibahas. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang sesuatu yang masuk ke dalam badan adalah hukum dukhulil ma'i asna'il ghusl ila jawfi biduni ta'ammudin disolwi. Ini yang sering kita kerjakan, yaitu bagaimana ketika kita mandi kemudian ada air yang masuk ke dalam anggota badan kita tanpa disengaja, apa hukumnya? Ini kan kita sering. Kalau orang Indonesia mandi bisa 2 kali sehari. Kalau orang Arab bisa seminggu bisa 2 kali, bisa 1 kali. Beneran. Jadi kenapa orang Arab itu kan ada 2 musim, ada musim panas sama musim dingin. Kalau musim dingin itu biasanya mandinya cuma 1 kali, hari Jumat saja. Gila. Memang dinginnya, ya Allah, dingin kayak benar-benar di kulkas. Kadang lebih dari dingin banget, kayak di kulkas. Kalau di Saudi saya kurang tahu, tapi kalau di Yaman, kalau hari Jumat jalan-jalan ini banjir, bukan karena hujan, tapi karena saking banyaknya hari Jumat itu orang mandi. Jadi ini banjir jalan-jalan banyak sekali. Jadi kita mesti ditanya, mesti ngomong asli seminggu sekali. Ini itu udah biasa. Nah kalau di kita kan umumnya orang Indonesia itu kalau di luar ternyata terkenal paling bersih. Orang Indonesia terkenal paling bersih dan terkenal tidak bau karena sering ini menjaga kebersihan. Mandinya saja 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Nah di sini yang kita bahas adalah bagaimana ketika orang yang mandi itu dengan tidak disengaja airnya masuk ke dalam anggota badan. Tafsir di sini ada tafsir tindakan al-ghusl ma'muran bihi masuran fardhan kamu janabah dan sunnah dan ghusl jum'atin
tubuh kita tidak membatalkan puasa kalau cara mandinya dengan cebok diinikan, tetapi otomatis akan batal ketika orang tersebut mandi dengan berendam. Kan tadi sudah masuk dalam ini kan makruhatul shaum itu sesuatu yang dimakruhkan di dalam puasa. Kalau makruh kan maknanya sesuatu yang dibenci oleh Allah, tidak perlu dilakukan walaupun tidak mendapatkan dosa. Ketika orang melakukan itu, maka konsekuensinya akibatnya adalah bisa membatalkan puasa. Paham ya? Jadi kalau orang yang mandi karena mandi wajib dan mandi sunnah tidak membatalkan puasa apabila ada air yang masuk ke dalam tubuhnya ketika cara mandinya dengan menggunakan cebok. Tetapi ketika dengan berendam, otomatis walaupun tidak disengaja bisa membatalkan puasa. Kalau sekarang sudah jarang sih orang yang mandi dengan berendam. Kalau dulu kan sering pakai redang. Ribon. Jedingnya buatan cukup. Lah ini buatan kegedean yang saniki cilik-cilik. Yang ini besar-besar, cuma kan sungainya lebih besar ya. Kalau saniki sudah jarang orang yang mandi di sungai. Yang hukum yang kedua, ilakan al-muslim ma'murin wal masyru'in ka muslim tabarrudin aw tanzifin wa yaqulu as-sawmu. Nah, ini ketika seseorang mandi karena hanya ingin membersihkan diri saja, bukan karena mandi sunnah ataupun bukan karena mandi wajib, seseorang itu harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai kemasukan air. Karena apa? Kalau mandi selain yang saya sebutkan tadi, maka apabila seseorang mandi kemudian ada air yang masuk, otomatis puasanya tidak sah karena ada benda cair ataupun benda padat yang masuk ke dalam tubuh kita, dan itu termasuk salah satu mubtilatus shaum, yaitu sesuatu yang bisa membatalkan puasa seseorang. Jadi itu masalah-masalah yang berkaitan dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita. Mungkin ada pertanyaan? Seumpama ada orang perempuan melahirkan hari puasa, Tidak diperbolehkan puasanya dibayar berbulan atau enggak? Itu tidak boleh. Yang boleh membayar fidyah itu hanya dua orang. Yang boleh membayar fidyah saja, yaitu orang yang sakit, yang dokter itu mengatakan kamu tidak akan sembuh, dia tidak punya kekuatan untuk berpuasa, memang dia keadaannya sakit parah, orang itu maka boleh tidak membatal puasa dan boleh hanya membayar fidyah, yaitu kalau misalkan dia tidak berpuasa 1 hari, maka fidyahnya harus membayar 7 ons beras dikasih ke orang miskin. Kalau 30 hari berarti dia tinggal mengalihkan 30 hari dikali dengan 7 ons. Itu yang pertama, orang yang sakit ya. Yang kedua, orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua yang memang sudah tidak mampu untuk berpuasa, dia boleh tidak berpuasa dan kemudian diganti dengan membayar fidyah. Jadi hanya 2 orang ini saja yang boleh membayar fidyah, yang lainnya tidak boleh. Kalau orang lahiran pada waktu itu dia tidak mampu, tetapi nanti kan setelah sembuh dia mampu. Nah, kalau sudah mampu berarti dia wajib qadha. Jadi hanya 2 orang yang diperbolehkan untuk membayar fidyah saja. Terus kok cara kaya emak ngono kuwi kan sepuh banget wis gak diwajibne poso terus carane bayar fidyah piye? Jadi langsung 7 ons itu tujuan dari makanan pokok Tiap hari. Tergantung berapa dia tidak berpuasa. Kalau lek mak tak sak lawas ya. nanti ke 30 hari. Berarti kalau 30 hari tujuan dikalikan dengan 30 hari. Nanti dikasihkan ke orang miskin. 21 kali 7. Kalau 21 30 kali 30 hari. Berarti 21 pas rong piro dadi lagi. Rong kintal saon. Rong kintal piro? Ya kan 21 kilo. mean 1 kilo. Selikur kilo. Di sini berarti kan. Dia memang itu cuma 7 orang, 1 orang itu 7 orang. 7 on sedina. Lek 3 dina, 3 dina rong on 2 kilo sak on. 2 dina ya. Pokoknya kan 3 dina. 10 hari 7 kilo. 10 hari 7 kilo. Berarti kalau 20 hari 14 kilo. Berarti pas 21 Kalau kurang lebih 21 kilo. Enggak benar.
berat sebetulnya. Ini memang sedikit. Itu hanya 7 on 1 kilo. Jadi memang kalau sudah tua kayak baik itu Terus cara membayarin ku sak durunge riyaya pesak bari riyaya carane mbayarin bisa langsung dibayarkan. langsung. Iya. Ya kalau kodok kan biasanya nggak bisa karena memang masih berada di bulan Ramadan. Tapi kalau membayar fidyahnya bisa dibayarkan langsung berdasarkan puasa yang tidak bisa dilakukan. Ya, apa pertanyaan? Kalau ibu hamil atau menyusui. Oke, ini ada kan Bapak Ibu sekalian, kita kan juga live, jadi ada di FB juga. Ini ada yang bertanya, kalau ibu menyusui, oke, kalau ibu menyusui itu ada 2. Ibu menyusui hukumnya kalau tidak berpuasa ada 2. Yang pertama, ketika ibu hamil, jadi langsung ya ibu hamil ataupun ibu menyusui yang tidak berpuasa karena takut adanya kedororan atau kerusakan terhadap bayinya saja, bukan terhadap ibunya, maka hukumnya ada 2. Dia wajib qadha dan wajib fidyah. Ya, jadi ada 2, wajib qadha dan wajib fidyah. Itu untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Tetapi kalau ibu hamil atau menyusui tadi itu tidak berpuasa karena takut dorong kedua-duanya. Contohnya, saya kalau berpuasa, saya takut nanti bayi saya kekurangan gizi, dan saya pun juga takut kalau saya berpuasa nanti saya tidak kuat akan pingsan ataupun lain sebagainya. Maka seseorang yang tidak berpuasa karena takut dorong terhadap keduanya, wajibnya hanya 1, yaitu wajib hanya qadha. Jadi ibu hamil atau ibu menyusui ada 2 bagian. Kalau dia tidak berpuasa karena takut terhadap bayinya saja dan dia yakin saya kuat, yang dorong itu hanya bayi saya, maka dia wajib 2, wajib qadha sama wajib fidyah. Kalau dia tidak berpuasa 3 hari, berarti dia wajib qadha 3 hari dan juga wajib membayar fidyah. Berarti 3 mud. 3 mud itu berarti 7 dikali 3. Kurang lebih 2 kilo 1 on itu. Yang kedua, apabila dia takut terhadap bayinya dan ibunya, maka wajibnya cuma 1, yaitu hanya wajib qadha. Itu saja. Terus seandainya bayare mod dilebihi, Kalau dibeli lebih bagus, jangan sampai kurang katanya. Kalau amannya udah 8 ons itu udah pasti aman, udah lebih. Nih. Nah, kalau 1 kilo malah lebih bagus lagi. Apalagi kalau dia 1 kintal terus itu sekalian kalian mau sodako. Intinya jangan sampai kurang, lebih banyak, lebih bagus, lebih baik. Ada pertanyaan lain? Niku sahur terus hampir hisap niku. Imsak. Nggih. Hampir imsak sahur selama belum subuh masih boleh. Pas ngombe pas imsak. Kalau bisa dijauhi imsak. Langsung nggih. Jadi- Langsung dibuang nggih. Jangan langsung. Pokoknya jangan sampai adzan. Kalau sudah adzan langsung otomatis tidak. Tasik gelek ngeten nek imsak. Imsak itu kan artinya tahan, maksudnya imsak, maksudnya tahan, udah jangan makan lagi, jangan minum lagi. Tasik nganu nggih, tasik dimasukkan tasik asal nggih. Oke, kalau bisa ya udah langsung. Oke. Kan gini, jadi imsak itu kan adanya di kita. Seperti saya sebutkan kemarin di tempat lain itu biasanya nggak ada. Jadi adanya kita berpegang teguh pada waktu subuh. Pokoknya kalau sebelum subuh ya masih boleh. Tapi berhati-hati itu sangat penting karena kadang-kadang kita itu tidak tahu, kita kiranya belum subuh ternyata sudah subuh. Itu yang susah. Sama maghrib juga, ini maghrib yang sangat penting. Kadang antara maghrib yang satunya sudah maghrib, satunya belum. Jadi kita benar-benar harus takhir, harus benar-benar kita cek apakah sudah maghrib atau belum. Walaupun kurang 1 detik aja, kalau itu belum maghrib, ya puasa kita berarti tidak sah. Ya batal. Jadi harus benar-benar kita takhir, kita lihat jadwal itu sekarang maghrib. Kalau kemarin saya lihat itu jam 17.23 kalau jam 5 lebih 23. Mungkin nanti berubahnya pun 23, 24
gigi. Nah, karena tidak kuat untuk menahan rasa sakit, Yeah. sehingga ada seorang yang memberitahukan supaya gigi tersebut dicopot ke puskesmas. Nah, untuk itu setelah dicopot, tentu saja bekas gigi itu tadi mengeluarkan darah. Yeah. Dan yang kami tanyakan, bagaimana tentang puasa orang tersebut? Puasanya orang tersebut tetap sah, tapi tidak boleh menelan darah yang keluar tadi itu. Kan darah yang keluar terus harus dikeluarkan terus, karena itu barang yang najis dan juga dia berupa benda cair, maka tidak boleh ditelan. Jadi tetap sah. Tetapi kalau memang itu susah, kalau itu bagi dia memang menyulitkan, ya sudah nggak apa-apa, diperbolehkan, kan tidak berpuasa kalau memang itu menyulitkan, kalau itu sangat menyakitkan bagi dia. Jadi yang tahu yang tahu seseorang kuat berpuasa atau enggak itu orang yang melakukan dirinya sendiri. Jadi kalau dia memang sudah tidak kuat karena alasan sakit tadi, ya nggak apa-apa, tidak berpuasa. Tetapi pada intinya kalau dia tetap berpuasa tetap sah kalau darahnya tadi tidak ditelan. Gitu. Iya.